hati mereka itu akan jauh lebih kuat kalau mereka merasa bahwa dalam suka maupun duka, dalam kekalahan pun mereka tidak ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo. Masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo Spesial Edisi Sepak Bola yang selalu membahas tentang tim nasional kita Garuda. Nah, hari ini kita sudah menyaksikan pertandingan betapa serunya perjuangan tim kita yang pada akhirnya hasilnya seperti dugaan kita ya. Ya pastinya yang menjadi sesuatu yang patut kita syukuri adalah hasil ini artinya sudah banyak yang menduga, artinya sudah enggak terlalu kaget dengan hasil ini, yaitu kita dikalahkan oleh Jepang, apalagi kalahnya 4-0 dan ya itu yang artinya seperti yang dikatakan oleh Sintayong, tidak ada yang perlu disesali karena kita tetap harus jadi tim yang selalu bisa berharap, yang selalu punya motivasi dan optimisme. Jadi artinya yang saya bilang, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Sintayong, tidak ada yang perlu disesali, termasuk menyesali harapan atau optimisme kita yang kemarin. Jadi memang harus begitu apapun hasilnya. Timnas, termasuk kita bagian dari timnas, para supporter pendukung ini tidak ada yang perlu disesali, termasuk optimisme dan harapan yang sudah kita bangun kemarin. Jadi jangan lantas kemudian setelah hasil dari pertandingan ini kita merasa menyesal bahwa kita pernah berharap. Artinya tetapkanlah harapan itu, tetap kita harus pelihara. Toh pada akhirnya kita juga masih memandang realistis atau wajar kalau Jepang ini menang. Ya, jadi itu kita tetap terjaga secara kesehatan dan seterusnya, tetap kita terjaga. Karena apa? Karena kita sudah memaklumi kalau memang Jepang ini bisa mengalahkan kita. Cuman kalau saya secara personal sama sekali saya tidak merasa kecewa dengan timnas. Tapi saya kecewa kalah dari Jepang. Iya, karena saya pinginnya sih menang ya dari Jepang. Bukan menang karena egoisme bahwa pinginnya timnas dapat poin, naik peringkat di grup C gitu ya, di klasemen grup C. Bukan itu, karena nggak tahu ya, dari kemarin tuh saya pingin mengalahkan Jepang aja. Artinya Jepang itu harus ada sesuatu yang jadi batu sandungan gitu loh. Artinya saya cuma pingin secara pribadi loh ya, nanti kita akan bahas yang lain-lainnya. Ini di awal ini saya cuma menyampaikan secara personal unek-unek saya. Saya tuh pingin, meskipun bukan Indonesia lah ya, tapi saya pingin banget Indonesia yang menjadi batu sandungannya Jepang. Artinya mungkin bisa jadi kita bukan tim yang kuat, dan artinya dengan kalaupun kita menang lawan Jepang itu kita bukan berarti langsung lebih unggul atau lebih kuat dari Jepang. Saya tidak akan mengambil kesimpulan itu. Saya hanya mau memberikan batu sandungan, dan saya ingin Indonesia itu jadi batu sandungannya Jepang. Artinya Jepang itu butuh satu shock, satu hal yang bikin mereka itu yang nggak mulus-mulus saja gitu. Artinya semua orang itu berhak gitu loh, naik turun dan punya sesuatu belajar itu tidak hanya dari kesuksesan tapi juga belajar dari kegagalan. Dan saya ingin memberikan satu pelajaran tentang kegagalan pada Jepang ini, tapi ternyata tim nasional kita belum layak untuk menjadi guru buat Jepang. Guru artinya guru untuk memberikan pelajaran akan apa, untuk membuat Jepang itu belajar dari kegagalan. Tapi ternyata kita masih belum punya kualifikasi untuk menjadi guru mereka dengan memberikan kegagalan. Tapi ya memang saya sudah dari kemarin itu udah memaklumi apapun hasilnya ya. Artinya apapun hasil atau keputusan ini ya, inilah yang dikehendaki oleh, ini bukan fatalistik ya, tapi memang saya selalu memaknai seperti itu. Ya, ini yang terbaik. Ini yang terbaik, dan Tuhan memberikan ini sebagai sesuatu yang terbaik, hasil yang terbaik buat kita. Artinya kekalahan itu pasti membawa ke sesuatu yang lebih maslahat buat kita, sesuatu yang lebih berguna, atau paling tidak menghindarkan kita dari sesuatu lah, entah dari kesombongan dan seterusnya. Tapi mungkin ada yang tidak setuju dengan pendapat saya ini hanya pendapat saya personal, tapi seperti itulah
saya berpikir gitu ya. Mungkin kita berbeda, bukan berarti ini apa ya istilahnya defense atau cari pembenaran atau menghibur diri gitu. Enggak, saya jauh sebelum pertandingan ini memang sudah berpikir seperti itu. Jadi makanya ini cuacanya udah mulai hujan. Mungkin agak sedikit terdengar suara guntur, anu ya. eh, jadi biasanya kalau di daerah saya itu hujan itu agak sulit ya. Mungkin ini di bulan mulai harusnya masuk Oktober itu kan mulai ada hujan gitu. Dari Oktober sampai pertengahan November ini paling 2 kali ini hujan yang memang benar-benar intens deras seperti sekarang ini deras banget. Dan kalau saya lihat tadi di Jakarta ketika pertandingan itu deras banget. Saya sedikit agak khawatir ya tadi ketika hujan itu. Ya memang dua tim akan terpengaruh. Mungkin permainan atau performance jadi tidak bagus gitu ya. Tapi ketidakbagusan Jepang itu masih bagus masalahnya. Artinya skillnya masih bisa menaklukkan kendala itulah. Tapi kalau kita di timnas kita saya khawatir kita tidak bisa menaklukkan kendala hujan itu sehingga malah mempengaruhi performa atau kualitas permainan kita. Tapi alhamdulillah sepertinya enggak terpengaruh oleh itu. Permainan kita juga sudah bagus untuk sekelas tim kita yang menghadapi Jepang yang sekelas itu ya. Permainan kita saya pikir udah bagus. Udah bagus. Dan saya itu kalau melihat tim nasional kita itu agak beda ya. Misalnya kita ke bulan 1, terus habis itu ke bulan 2, itu rasanya saya melihat setiap personel atau setiap anggota tim atau pemain itu tidak terpengaruh. Saya melihat mereka itu secara mental itu tidak terpengaruh. Mereka akan tetap bermain sesuai skema. Ya, jadi kalau zaman dulu kan saya lihat timnas itu ke bulan 1 itu ada secara mental atau secara performanya jadi terpengaruh. Nah, terpengaruh ini bisa kemudian bersemangat menyerang atau malah kendor dan melepaskannya gitu ya. Tapi apapun pengaruh itu untuk menghadapi tim sekuat Jepang, baik itu pengaruh tambah semangat untuk menyerang maupun malah malas-malasan atau menyerah, itu sama-sama buruk untuk menghadapi tim sekelas Jepang. Dan saya bersyukur timnas kita itu tidak terpengaruh. Artinya mereka tetap calm, tetap tenang gitu loh, tetap tenang bermainnya, tetap apa menjalankan skema. Dan itu satu modal yang bagus ya. Artinya secara mental tidak ada masalah ya. Mungkin karena mereka ini kan eh, terbiasa berada di level kompetisi yang tinggi ya. Dan tim-tim mereka juga bukan tim-tim yang semuanya tinggi atau bervariasi lah ya. Ada yang di Liga Utama, ada yang tidak di Liga Utama, atau kalau di Liga Utama ada di tim papan, ada yang di atas, ada yang di tengah, bahkan kebanyakan sih di tengah bawah gitu ya, kalau di Liga Utama. Tapi karena intensitas pertandingan di tim-tim mereka, di klub-klub mereka itu sangat tinggi, artinya ya bisa jadi hari ini kalah, kita siapkan untuk besok, karena pertandingan itu kan terus ya, rutin ya. Kita persiapkan aja untuk besok. Siapa tahu besok menang gitu loh, dengan persiapan yang lebih bagus dan belajar dari yang kemarin, kita bisa menang. Nah, dengan pola-pola seperti inilah yang mungkin membuat pemain-pemain kita itu jauh lebih menganggap ini hanya sebagai bagian dari perjalanan gitu loh. Nah, mungkin sama kayak yang saya pikirkan jauh sebelum pertandingan melawan Jepang ini, bahwa apapun hasilnya, yaitu bagian dari perjalanan. Bahkan sampai pada akhirnya lolos atau tidak lolos pun di Piala Dunia itu bagian dari perjalanan gitu ya. Perjalanan untuk tim ini tetap konsisten berada pada track yang benar atau menuju pada perkembangan. Karena kan bisa jadi proses yang sudah kita lalui sekarang itu adalah bagian dari untuk menjadi tim yang sangat kuat ya, yang sangat super power bahkan di Asia gitu di 5-10 tahun atau mungkin 20 tahun yang akan datang. Tapi ini sudah ada di track yang benar. Nah, saya pikir yang saya pikirkan itu ya, itu mungkin ya sejalan dengan apa yang rutinitas yang sudah dijalani oleh para pemain tim nasional kita di klubnya masing-masing. Bahwa hari ini bisa kalah, tapi dari kekalahan ini kita belajar apa? Besok kita bertanding lagi karena intensitas pertandingan kan terus ya di klub-klub mereka masing-masing. Jadi udah biasa menang kalah naik turun itu udah biasa. Nah, mungkin itu juga yang membuat mental mereka itu jadi terbentuk. Jadi nggak terlalu terpengaruh dengan pada saat itu misalnya kegolan
kegolakan 1, kegolakan 2 itu ketenangan mereka dan bagaimana mereka menjalankan skema itu masih masih bisa gitu ya. Ya mungkin ada pengaruhnya ada lah ya, untuk apa namanya, misalnya syok atau apa itu mesti ada. Tapi mereka akan segera kembali lagi untuk tune in atau balik nemukan ritmenya lagi gitu loh. Dan ini yang mungkin barangkali hasil belajar para pemain ini dari klub masing-masing. Nah itu kalau soal pemain, dan saya merasa sangat bangga bahwa hari ini, kali ini, kita punya para pemain itu yang nggak seperti dulu lagi gitu ya. Kalau dulu kan kena guncangan seperti itu kan udah kacau itu, udah permainannya ya. Ya mungkin ada pengaruhnya juga ya, penanganan dari Sintayong dan tim pelatih ya, dan tim pelatihnya. Secara perlahan-lahan tim kita itu punya mental yang kuat, termasuk mungkin barangkali saja bukan generasi naturalisasi, bahkan di generasi-generasi sebelumnya ya, atau di naturalisasi awal lah kayak zamannya Mark Klok, Elkan Bagot itu mental itu udah kuat. Artinya bahkan untuk meng-comeback itu sangat mungkin gitu ya. Meskipun meng-comeback-nya ya di tim-tim Asia Tenggara gitu ya. Tapi itu sangat mungkin. Dan artinya itu menunjukkan atau merefleksikan, mencerminkan eh, sekuat itu mental tim kita sekarang, dan itu sebuah progres dan harus disyukuri. Makanya itu ini udah on the track atau apa, bagian dari perjalanan kita untuk 5-10 tahun yang akan datang, tim kita akan jadi tim yang mungkin punya power yang disegani, punya kekuatan atau punya pengaruh yang kuat di Asia Tenggara, di Asia maksud saya. Nah itu. Nah terus yang menarik lagi, yang patut saya apresiasi, ini saya pinginnya ini standing ovation ya. Sayang kalau saya standing ini, saya pakai celana pendek. Saya mau mengapresiasi yang sebesar-besarnya buat supporter. Beruntung sekali kalian yang sudah hadir di GBK. Saya cuma bisa menyaksikan dari layar kaca. Tapi saya menyaksikan kalian, saya bangga. Jadi saya itu tidak secara personal nih, tulus ini ya. Saya tidak hanya bangga menyaksikan para pemain berjuang ya, meskipun pada akhirnya kalah 4-0. Tapi saya bangga melihat para supporter. Saya bangga melihat kalian yang ada di GBK itu. Bravo, bravo. Saya tidak hanya mengapresiasi pemain, tapi saya mengapresiasi para supporter, mengapresiasi kalian. Saya melihat supporter kita itu sekarang jauh sangat dewasa. Ini saya berefleksi dari, saya tidak tahu kemarin siapa ya yang menyebutkan ini, sepertinya di salah satu pengamat bola di sebuah kanal YouTube ya, pengamat bola. Saya tidak tahu, lupa saya, mungkin Winwan Nur mungkin ya, yang membandingkan bagaimana supporter kita ketika di stadion itu kalah atau menang, mereka tidak beranjak dari kursinya itu. Jadi mereka ingin menemani, menyaksikan apa, para pemain itu sampai akhir gitu loh, memberikan support sampai akhir. Ini mencerminkan bahwa mereka tidak terlalu terpengaruh hasil menang kalahnya. Selama pemain itu berjuang, mengupayakan atau bermain dengan sekuat tenaga di lapangan, itu udah layak diapresiasi, dan beneran diapresiasi banget sama para supporter, para fans timnas. Saya sangat berterima kasih, meskipun saya juga bagian dari supporter, tapi saya berterima kasih pada kalian yang memberikan support ya. Mungkin terutama yang ada di GBK, tapi saya juga memberikan apresiasi yang tidak ada di GBK juga gitu ya, tapi terutama yang ada di GBK, karena saya bisa menyaksikan betapa kalian itu tidak meninggalkan pemain dikala mereka kalah. Itu adalah simbol. Itu simbol. Simbol artinya kayak orang itu, kalau sahabat ya, ibaratnya ya sahabat, itu tidak akan meninggalkan dikala suka maupun duka. Jadi bukan sahabat yang ketika kaya raya, ketika makmur, sentosa, sejahtera, ada di dekatnya, ada di sampingnya, tapi ketika kesusahan, kita meninggalkannya. Nah, fans kita, kalian yang ada di GBK, itu menemani timnas dikala mereka kalah. Itu luar biasa, itu saya apresiasi banget. Pertahankan itu. Jadilah supporter yang idealis, jadilah supporter yang tidak terpengaruh oleh hasil itu, asalkan tim kita sudah berjuang keras,
demi negara, maka itu yang menyatukan kita dan terasa banget persatuan fans itu di GBK ya. Saya sangat berterima kasih kepada kalian. Sebenarnya bahkan ketika saya tadi sudah sejak bubaran setelah selesai tadi ya, setelah selesai acara TV tadi atau sepak bolanya udah selesai, udah kembali ke atau beralih ke siaran lain tadi ya TV-nya. Itu sebenarnya saya langsung pingin bikin konten ini dan yang terpikir bukan membahas timnasnya, bukan membahas perjuangan pemainnya, tapi yang pertama kali terpikir adalah membahas tentang fans atau supporternya yang sangat dewasa. Bravo. Saya mengapresiasi kalian. Duh, sampai gelap. Jadi kena ini, kenapa? Otomatis dari kameranya. Ketika tangan saya memberikan isyarat, langsung wajah saya gelap. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan. Jangan tinggalkan timnas, apapun, suka dan duka. Kita berikan support lagi. Kita masih ada satu pertandingan lagi di bulan ini melawan Arab Saudi. Semoga para pemain ini merasakan betapa kita itu mencintai mereka ya. Sehingga ketika terjadi kekalahan ini ada sebuah tanggung jawab moral. Bukan berarti mereka terbebani, enggak. Artinya mereka merasa dicintai. Mereka merasa tidak ditinggalkan, itu aja. Artinya mereka akan jauh lebih kuat. Hati mereka itu akan jauh lebih kuat kalau mereka merasa bahwa dalam suka maupun duka, dalam kekalahan pun mereka tidak ditinggalkan oleh supporter. Dan itu kita harus pertahankan. Dengan kita bertahan seperti itu, mereka tidak akan pernah menyerah. Pemain kita tidak akan pernah menyerah. Gitu ya. Senang sekali saya. Senang sekali bukan dengan hasilnya, tetap dengan hasilnya saya kecewa. Kecewa bukan pada pemainnya, tapi kecewa kenapa kok Jepang belum menemukan batu sandungannya. Dan pinginnya kita yang jadi batu sandungannya. Saya pingin timnas jadi guru buat Jepang. Betapa belajar itu tidak hanya dari keberhasilan, tapi dari kegagalan juga. Kamu harus merasakan belajar dari kegagalan. Pinginnya kemarin seperti itu kepada Jepang, tapi ya kita tidak berhasil menjadi guru atau menggurui Jepang karena mereka memang hebat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semangat, jaya terus, maju terus timnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.